Takutnya kepada Allah. Kalau nanti di akhirat ada pengumuman semua orang-orang yang di akhirat masuk surga kecuali tinggal Sayyidkum. Aku takutan kalau aku nang Sayyidkum itu. Abu Bakar, ya Allah, khalifah yang kedua, manusia yang paling afdal setelah para nabi dan rasul. Min Tuhan Rasulullah SAW. Beliau banyak memiliki keistimewaan, tapi ibadahnya sungguh luar biasa. Nah, jadi kadang-kadang kalau boleh dikatakan kehidupan akhirat dengan dunia berdiri akhirat. Kenapa ujar dunia, oi manusia? Kenapa bila giliran urusan dunia berhimat bukan buah nikah? Tapi kenapa untuk kehidupan akhirat nang santai-santai? Kadang ngalih-ngalih, contoh dengan ngalih. Misalnya kayak apa nih lah, orang bacaan, belum rancak diundang di rumah buat ibu-ibu yasinan. Adakah jalur mikrofonnya? Ada budaya dan ceramah cukup aja genjar. Mana itu? Tapi menggiliran pedangdutan mau gemet lah. Giliran pedangdutan adalah gemet lah. Salonnya setumpang musola kita nih tinggi banget. Satu, dua. Amun ceramah lo, kamu mencoba aja. Asal bunyi aja guru aja. Terus ceramah. Asal bunyi aja, tahunya kari kerongkongan. Tapi punya giliran kehiburan, kedangdutan, kadang mau giliran asal ada kadang mau. Pasti dibagusakan. Nah itu sudah kelihatan. Sudah kelihatan di situ. Nah mestinya kita yang sudah Allah berikan anugerah keimanan tentang akhirat, tempat kembali kita yang sebenarnya. Dunia akan kita tinggalkan. Apa sih yang kita banggakan dengan apa yang kita miliki di dunia? Kalau semua ini akan kita tinggalkan, buat apa kita terlalu berlebih-lebihan dalam ini urusan dunia, sedangkan akhirat kita banyak kita keteter ketinggalan. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan hati kita nih, lebih mencintai akhirat, lebih mengutamakan akhirat, mendahulukan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah Rasulullah itu kaitu di antara visi misi sidin nang kaya kecintaan umat-umat sidin ini mengutamakan akhirat. Bukan berarti meninggalkan dunia ada, tapi lebih mencintai akhirat, lebih mengutamakan akhirat, lebih memprioritaskan akhirat. Sehingga orang yang cerdas, orang yang berakal, dia tidak mau tertipu dengan gemerlap ini dunia, tapi mereka gunakan dunia untuk mengantarkan mereka ke negeri akhirat. Nah, itu yang diajarkan Rasulullah. Setelah peperangan, ada dikisahkan seorang sahabat mendapatkan ghanimah harta rampasan perang yang begitu banyak. Kalau dihitung-hitung lebih banyak daripada orang lain. Dia pun senang dan bangga karena mendapatkan ghanimah harta rampasan perang yang banyak. Lalu dia mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, berapa yang kau dapatkan? Dia menyebutkan waktu itu sekitar 600 rupiah, ukuran mata uang bahari. Banyaklah. Ujar Nabi, langsung dialihkan Rasulullah perhatian sahabat waktu itu karena hendak mengutamakan dunia, dia langsung dialihkan Nabi. Dan Nabi, maukah aku beritahu suatu amal yang jauh lebih baik, lebih afdal daripada apa yang kau dapatkan? Sentak saja sahabat itu langsung mengatakan, ini ya Rasulullah. Ujar Nabi apa? Sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunat 2 rakaat jauh lebih afdal daripada apa yang kau dapatkan.
Bujur. Kenapa? Karena itu akan kita tinggalkan, sedangkan akhirat pahalanya kekal sampai akhir. Disebutkan juga dalam suatu riwayat Nabiullah Sulaiman ketika menaiki permadaninya terbang, diikuti oleh tentaranya, jin dan manusia yang hebat-hebat, terbang juga. Beliau ini diberikan Allah kerajaan yang besar. Kemudian rakyat mengikut bukan hanya dari kalangan manusia, bahkan dari kalangan jin, memahami bahasa hewan dan binatang. Luar biasa Nabiullah Sulaiman. Melewati pada waktu itu seorang ahli ibadah yang sedang beribadah kepada Allah. Lalu Nabiullah Sulaiman pun turun, kemudian menyapa dan berbicara dengan seorang ahli ibadah tadi. Ujar seorang ahli ibadah tadi apa? Laqad utita mulkan azima. Sungguh engkau diberikan Allah kerajaan yang besar, wahai Nabiullah Sulaiman. Artinya dia nih luar biasa untungnya. Untung mana dia nih luar biasa. Apa ujar Nabiullah Sulaiman? Ujar Nabi Sulaiman apa dia pasti? Satu kali ucapan tasbih yang Allah tulis di dalam buku catatan amal di akhirat jauh lebih baik daripada kerajaanku. Nabi Sulaiman SAW. Kenapa demikian? Ujar Sidin, mulki tadhab wa tafna. Kerajaan ini akan pergi berlalu dan akan binasa, sedangkan satu bacaan tasbih itu kekal sampai di alam akhirat. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi kita ini belajar untuk mengutamakan akhirat. Oleh karena itu, dalam setiap amal jangan pernah menganggap ada amalan yang halus lalu kita tinggalkan. Semua amal catatan kepada Allah besar dan benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kada tahu amalan yang mana Allah Ta'ala itu. Contohnya kayak kita sembahyang aja, nang sunat-sunatnya jangan ditinggalkan. Ya jangan sampai kayak azan walaupun kita nih sembahyang di rumah nih seronganan, azan sunat azan sunat tuntung azan qobliyah jangan ditinggalkan. Ini kan sunat-sunat aja, tuntung qobliyah iqamah. Limbah itu sembahyangnya hanya Allah kayak angkat tangan, sunat-sunat yang diajarkan Rasulullah kayak apa angkat tangan. Baca doa kita jangan ditinggalkan. Kadang-kadang kan sebagian kita bila sembahyang sunat doa iftitah itu ditinggal. Limbah itu pulang kena waktu tasyahud akhir, doa-doanya pun ditinggal. Napa? Sunat haji aja. Nah itu jangan pernah kita menganggap yang sunat itu sunat. Ya memang secara hukum sunat itu sunat, tetapi dia ibadah tambahan, laksana dalam urusan dunia kita tadi. Yang kita kadang merasa cukup dengan sesuatu yang pokok utama aja, pasti kita hendak tambahan. Jangan ditinggalkan. Rakaat kedua, rakaat ketiga, limbah tuntung baca Fatihah, baca surah, jangan ditinggalkan. Jangan baca Fatihah aja. Nah, limbah tuntung sembahyang, baca wirid, baca zikir, jangan. Kemudian doa dan ba'diyahnya. Itu contoh ibadah sunat di dalam ibadah fardu. Ditinggalkan ada dosa tentang sunat ini, tapinya tambahan. Jadi dikatakan ulama bahwa ibadah sunat ini karena menyempurnakan daripada ibadah fardu yang terdapat kekurangan. Sembahyang sunat yang kita kerjakan untuk menyempurnakan
sembahyang fardu yang terdapat kekurangan, puasa-puasa sunat untuk menyempurnakan ibadah puasa fardu kita yang terdapat kekurangan.